Assalamualaikum Pak Jayadi, kita mulai saja Pak. Oh ya, Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 dan Alhamdulillah untuk pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Pak Jayadi DTSPD, beliau guru dari SMK 1 Pangkep dan juga pemenang lomba KKGSI 2019 siapa ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, kita mulai saja materi hari ini yaitu tentang home automasi dengan Telegram bot. Untuk itu Bapak Jayadi kami persilahkan. Ya, Pak. Saya bisa diizinkan untuk konsen, Pak. Oh iya, itu buat PowerPoint. Mati dulu, di mute. Sudah bisa Pak Jayadi? Ya, Ya. jadi saya boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina habib rabbil alamin. Abul Qasim Muhammad wa alihi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ibu panitia dari Direktur SMK dan SMK 11 Bandung. Ya. Yang Bapak Ibu pembimbing pendamping KKSI IOT 2020, kemudian anak-anak sekalian peserta KKSI tahun 2020 untuk bidang IOT. Alhamdulillah hari ini kita akan masuk pada materi home automation dengan Telegram bot. Home automation dengan Telegram bot ini yang kemarin juga merupakan proyek kami waktu kegiatan KKGS. Jadi sedikit cerita Pak, saya itu tidak tahu kalau ternyata saya yang pemenang kemarin di saya pikir oh ya saya dapat excellent, mungkin artinya ada banyak yang lain dapat excellent. Pada saat pendaftaran KKSI ini kemudian ada teman yang informasikan ternyata foto kamu dipajang di itu website. Saya lihat oh iya Kak, ternyata kemudian 2 minggu berikutnya saya diminta dia untuk menyiapkan materi. Jadi alhamdulillah saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, khususnya untuk ini sekolah kami juga bisa juga ikut tampil dalam kegiatan ini. Alhamdulillah. Kemudian saya langsung masuk ke materi Bapak. Yang pertama mungkin ada biodata saja, sekedar perkenalan. Jadi, maaf Pak, dipotong terlebih dahulu. Ya, suaranya agak kurang jelas Pak. Oh suara saya? Ya Pak. Saya ubah.
Ya, kalau saya pakai ini bagaimana Pak? Alhamdulillah kalau sekarang sudah jelas Pak. Oh iya. Ya, jadi kita lanjut. Sebelum masuk materi, ini ada biodata kami. Kami sudah kurang lebih 10 tahun mengajar, tapi di bidang multimedia Pak. Jadi IoT itu baru kemarin di KKGS ikut-ikut belajar. Kemudian kita untuk materi ini saya ada 4 bagian yang mungkin akan kita bahas. Yang pertama kita akan melihat apa itu home automation. Jadi di situ dulu supaya kita jelas tentang proyeknya. Kemudian kita akan menjelaskan juga atau melihat juga bagaimana itu Telegram bot yang digunakan untuk mengontrol home automation-nya. Kemudian kita akan lihat gambar rangkaiannya dan terakhir nanti kita akan masuk pada codingnya. Selanjutnya, nah ini untuk home automation. Jadi home automation atau sering dikenal dengan istilah rumah pintar merupakan sebuah sistem otomasi untuk memudahkan peralatan-peralatan dikontrol di dalam rumah dengan menggunakan device internet. Apa-apa saja yang biasa dikontrol di rumah, setidaknya ada 4. Yang pertama adalah lighting control, jadi penerangan dalam rumah. Kemudian climate control, ini tentang suhu dalam rumah. Kemudian ventilasinya, AC, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sistem keamanan, home security and safety. Jadi mungkin di situ di rumah mungkin ada CCTV atau bisa dipasangkan alarm, fire and smoke detector, jadi untuk mendeteksi semua. Kemudian yang keempat juga home entertainment. Jadi apa itu sistem hiburan yang ada di dalam rumah. Aduh, saya cas dulu Pak ya. Saya lupa cas laptopnya. Ya, baik, silakan Pak. Amin. Ya. Nah, apakah hanya keempat ini yang bisa dikontrol? Jadi masih ada peralatan-peralatan lain. Sampai kalau kita melihat yang rumah-rumah cerdas yang di luar negeri kan semuanya sampai kulkasnya pun itu sudah bisa melaporkan bahwa tinggal sekian persiapan atau makanan yang ada di dalam kulkas, stok makanan. Begitu juga dengan yang lain-lain. Kemudian, nah kira-kira kalau digambarkan ya seperti inilah gambar-gambarnya atau apa saja yang bisa dikontrol dengan di home automation atau rumah cerdas ini. Kemudian kita akan melihat apa sebetulnya manfaatnya kalau misalnya kita buat rumah cerdas ini. Nah, jadi dengan rumah cerdas atau home automation ini akan memberikan kenyamanan, kemudahan, efisiensi energi, dan keamanan. Jadi dan juga akan memberikan banyak apa itu kemudahan bagi orang tua ataupun orang yang memiliki kekurangan secara fisik mungkin. Artinya home automation ini dapat memberikan peningkatan kualitas hidup bagi orang yang dinyatakan mungkin memerlukan pengasuhan atau perawatan. Tapi kebahagiaan di dalam rumah itu lain, tidak bisa dikontrol dengan home automation ini. Kemudian, nah yang digunakan untuk mengontrolnya. Jadi tentu pada pertemuan kita ini kita bicara tentang IoT. Jadi yang digunakan untuk mengontrolnya adalah IoT. Nah pada proyek saya yang kemarin kebetulan yang saya gunakan adalah Telegram bot. Telegram bot. Selanjutnya ya kurang lebih seperti inilah. Jadi waktunya 45 menit Pak ya.
Ya Pak, untuk pemateri 45 menit lebih. Oke, baik. Inilah kira-kira ikon-ikon yang atau gambaran-gambaran yang kalau di dalam uh, home automation, perangkat-perangkat inilah yang bisa dikontrol atau biasanya dikontrol. Sekarang kita akan masuk di Telegram botnya. Jadi Telegram itu, sebagaimana yang kita tahu, Telegram ini aplikasi chatting, pengiriman pesan, ternyata juga menyiapkan satu aplikasi di dalamnya yang disebut sebagai Telegram bot atau disebut sebagai bot. Bot atau biasa disebut sebagai robot, ini diprogram untuk mengirimkan perintah, mengirimkan serangkaian instruksi yang diberikan oleh pengguna. Dengan Telegram bot ini kita bisa mengontrol perangkat-perangkat yang kita pasang di rumah tersebut, di home automation kita. Selanjutnya kita akan masuk di kalau begini PPT saya apa jelas Pak atau bagaimana? Saya lihat ada di chat. Sudah jelas Pak? Oh jelas ya. Seperti ini mungkin lebih jelas Pak. Ya, jelas Pak. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kira-kira gambar rangkaian untuk home automation kita. Kira-kira seperti ini. Jadi untuk project home automation yang kami buat ini masih sederhana, cukup hanya beberapa perangkat yang hanya ada beberapa perangkat yang dikontrol. Tentu untuk mesinnya di sini kami menggunakan Node MCU. Seperti ini mesinnya dengan tegangan supply untuk Node MCU itu sekitar 5 volt ya. Kemudian untuk mengontrol perangkat-perangkat yang di dalam rumah, misalnya lighting tadi, nah itu dikoneksikan dengan menggunakan relay. Ini relaynya ada 4. Jadi artinya kalau misalnya kita akan lebih banyak perangkat yang mau dikontrol, berarti lebih banyak relay yang kita butuhkan. Nah untuk Node MCU ini setidaknya disiapkan ada 8 output data sampai D8, belum lagi yang manual. Nah 8 ini semuanya bisa digunakan. Jadi dari gambar rangkaian ini di sini saya perlihatkan ada lighting, kemudian ada kipas angin ini mewakili AC, kemudian ada televisi untuk entertainmentnya, kemudian ada buzzer atau alarm. Nah ini digunakan untuk keamanan. Kemudian ada lagi sensor juga, ini sensor DHT11. Sensor ini digunakan untuk memonitoring suhu di dalam rumah maupun di sekitar rumah. Sebetulnya kita bisa menyiapkan banyak sensor, termasuk misalnya kita juga bisa memasang sensor asap. Itu nanti bisa dikoneksikan ke salah satu kaki yang tersisa dari Node MCU ini. Ini masih ada kaki D5, D6, D7 dan D8. Macam-macam sensor kita bisa pasang. Misalnya tadi sensor asap atau sensor yang lain. Selanjutnya, nah untuk simulasinya, ini gambar untuk aslinya, kalau misalnya kita membuat untuk home automation. Nah untuk simulasi tentu saja, karena ini berupa simulasi, nah kita lightingnya, untuk lampunya kita ganti dengan LED. Nah tidak lagi menggunakan kita tidak lagi menggunakan relay, karena relay itu berfungsi sebagai saklar. Sebagaimana kita tahu lampu itu menggunakan tegangan jala-jala dari PLN, tegangan 220, sementara supply dari Node MCU atau dari sumber tegangan DC kita hanya 5 volt, tentu tidak bisa menyalakan lampu, sehingga kita butuh menggunakan relay. Jadi relay ini adalah saklar, berfungsi sebagai saklar. Nah, jadi Node MCU-nya itu mengontrol saklarnya. Begitu juga dengan perangkat-perangkat lain yang menggunakan tegangan jala-jala PLN 220 volt. Nah, pada simulasi yang akan kita lihat nanti, itu kita menggunakan LED saja, yang tentu tegangannya hanya 3 volt.
Kemudian ada motor listrik, ini yang mewakili kipas angin atau AC-nya. Kemudian ada buzzer. Buzzer ini yang mewakili tadi alarmnya. Kemudian di sini ada perangkat televisi atau perangkat apa saja. Nah, ini yang mewakili, ini yang harus menggunakan relay ya, harus menggunakan relay karena dari tegangan 220. Kemudian, nah ini untuk di sini saya menggunakan servo, motor servo. Nah, ini bisa dianggap sebagai apa itu perangkat untuk membuka tutup pintu atau mengunci pintu. Nah, ini saya menggunakan motor servo di sini. Kemudian tetap kita menggunakan DHT11 untuk monitoring suhunya. Untuk monitoring suhu. Nah, seperti ini gambar rangkaiannya. Nah, tentu untuk not MCU ini sudah dijelaskan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi, di sini juga sebetulnya di perangkat saya di sini saya menggunakan starter kit yang sudah terkoneksi banyak sensor, beberapa sensor. Di simulasi nanti kita akan menggunakan starter kit itu. Selanjutnya kita masuk pada Telegram botnya. Ini Telegram botnya. Jadi Telegram botnya dulu yang kita buat. Ini mungkin anak-anakku yang sebagai peserta mungkin juga bisa langsung bisa langsung mempraktekkan. Nah, ini untuk Telegram bot, bisa kita buka dulu Telegramnya. Saya ganti sharingnya. Nah ini, jadi Telegram saya sudah bisa kelihatan Pak ya? Bisa terlihat Pak. Oh iya. Baik. Nah untuk mendaftarkan Telegram bot ini kita silakan dibuka Telegramnya, kemudian dicari boot feeder. Nah disinilah boot feeder. Nah nanti itu di awal-awal, begitu kita buka boot feeder, ada notifikasi masuk, kemudian kita ketik /start, kemudian ada lagi notifikasi yang memberitahukan semua perintah atau teks yang bisa digunakan. Jadi di sini ini akan kita gunakan nanti /new bot ini untuk membuat bot baru ya, untuk membuat botnya. Seperti itu. Mungkin sudah, nih peserta juga mungkin sudah buka semua Telegramnya. Selanjutnya kita akan coba mulai praktekannya. Untuk membuat bot baru, bisa kita, ini sudah ada new bot. Sudah langsung ada jawabannya. Sekarang kita disuruh untuk memasukkan nama untuk bot kita. Jadi, namanya apa? Misalnya kita sebut sebagai Home Automation Project. Ini kita klik. Ya, sudah ada namanya. Jadi ini nama untuk bot kita, Home Automation Project. Inilah nanti akan yang akan kita panggil untuk mengontrolnya. Setelah itu kita disuruh untuk membuat username untuk bot kita untuk project ini. Nah, untuk username itu aturannya harus diakhiri dengan kata bot. Nah, seperti ini. Ada bot di sini atau ada underline bot, harus diakhiri dengan kata bot. Misalnya kita langsung Home Automation Project, misalnya kita akhiri dengan bot, seperti itu. Nah, ternyata username yang saya pakai ini sebelumnya sudah digunakan orang. Jadi kita tidak bisa pakai ini. Tapi kita pakai yang lain. Kita ulang. Home Automation. Misalnya saya pakai nama saya saja. Bot. Nah, sudah. Jadi sampai di sini home automation kita, bot kita untuk mengontrol nanti home automation sudah jadi. Nah, di sini kita sudah diberikan serangkaian kode
yang merupakan token untuk mengakses API-nya, ya, APA, ya, untuk mengakses. Jadi kode nanti inilah yang akan kita masukkan pada program. Kode ini nanti akan kita masukkan pada program yang kita buat, yang akan dimasukkan nanti di Node MCU, akan diupload masuk ke Node MCU. Nah, ini yang paling penting adalah kode ini. Baik, jadi sesederhana itu untuk Telegram bot. Jadi, kalau sudah sampai di sini berarti kita sudah sampai di langkah pertama. Telegram botnya sudah aman. Sekarang kita tinggal memasangkan rangkaian-rangkaiannya. Saya kembali dulu ke gambar rangkaian. Jadi ini gambar rangkaiannya untuk project home automation sederhana yang akan kita buat. Jadi ini bisa dilihat di sini, lighting ini saya hubungkan ke kaki D0, ya. Kemudian ini tetap pada ketegangan ya, ke groundnya. Kemudian untuk D1 itu dihubungkan dengan kipas motor listrik kecil dengan tegangan 3 volt ya, 3 volt. Ini ke kaki D1. Nah ini penting karena nanti di programnya nanti kita harus ingat-ingat ini ya. Kaki-kaki ini nanti akan kita masukkan di program. Nah untuk alarmnya itu saya hubungkan dengan kaki D2. Mungkin kalau ada pertanyaan apa boleh ditukar-tukar, ya boleh saja. Ini boleh saya ditukar-tukar. Yang penting nanti pada codingnya itu, pada pembuatan programnya kita ingat bahwa untuk lampu itu ada di D0, D1 dan seterusnya. Jadi di sini tetap saya menggunakan satu relay untuk mewakili tadi karena pada project ininya nanti, project aslinya nanti kalau misalnya kita mau menggunakan membuat apalagi perangkat-perangkat di rumah untuk bisa terkoneksi dengan internet, dikontrol melalui Telegram bot. Nah, memang harus kita menggunakan relay-relay seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan mendapatkan notifikasi yang menunjukkan token untuk mengakses API-nya. Ini tadi ya, sudah kita lihat sama-sama. Kemudian token tersebutlah nanti yang akan dimasukkan pada program yang dibuat. Kita sudah selesai satu langkah. Nah, setelah ini seharusnya kita masuk pada merangkai komponen-komponennya. Komponen-komponennya tadi itu rangkaiannya sama dengan ini, sama dengan gambar yang ini. Ya. Selanjutnya kalau sudah siap, kita sudah merangkai gambarnya, rangkaian-rangkaiannya dihubungkan dengan Node MCU kita. Selanjutnya Telegram botnya juga sudah selesai, berarti kita tinggal masuk nih pada persiapan codingnya. Siapkan aplikasi Arduino, tentu ini sudah disampaikan di materi sebelumnya. Kemudian perhatikan bot manager, sesuaikan dengan bot yang digunakan. Misalnya di sini kan menggunakan Node MCU. Nanti kita lihat untuk di Arduino-nya. Kemudian di program Arduino nanti kita akan menginstal library untuk Telegram bot. Jadi untuk Telegram bot itu kita menggunakan library CityBot dari Stefano Ledda. Kemudian nanti ya sering sekali setelah kita menginstal library-nya ini kita menjalankan, taruhlah misalnya program example-nya kita menjalankan, itu ada muncul error. Muncul error, ada banyak solusi yang ditawarkan. Salah satunya misalnya kita turunkan versi Node MCU-nya. Saya pernah coba tapi tetap error. Kemudian saya dapatkan juga ternyata yang kita atur adalah library pada Arduino JSON-nya kita gunakan versi 5.13.5. Ini mungkin saya perlihatkan dulu Arduino-nya, aplikasi Arduino-nya ya. Yang ini. Nah, yang ini ya.
Jadi sebelum kita masuk ke programnya ini, kita install dulu library untuk Citybot-nya. Nah, kebetulan saya di sini sudah install. Jadi itu ada di Sketch, kemudian Library Manager. Kita tunggu sampai selesai ini ya datingnya. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat untuk Citybot-nya. Citybot. Nah, ini. Jadi Citybot yang saya menggunakan library ini. Nah, dari Stefano Leda silakan diinstal. Kebetulan di tempat saya ini sudah selesai, sudah terinstall. Ini. Kemudian, nah jangan lupa tadi yang JSON-nya ya. Biasanya kalau ini tidak masuk, apa tadi library Citybot kita ada error. Jadi yang ini, Arduino JSON. Nah, kemudian kita pilih 5.13.5. Kemudian silakan diinstal atau di-update. Kalau di sini saya sudah atur. Saya sudah atur. Oke, seperti itu. Nah, tentu saja yang harus diperhatikan di program Arduino ini adalah perhatikan kita terkoneksi dengan board apa. Jadi di sini saya menggunakan board NodeMCU. Kemudian yang ini ya, MCU. Ya, seperti itu mungkin untuk persiapannya. Selanjutnya kita akan masuk di programnya ya, pembuatan programnya. Nah, ini saya sudah buat programnya. Ini juga mungkin bisa dilihat atau nanti mungkin bisa saya share ke ini untuk dipelajari, untuk dilihat-lihat, dites-tes untuk siswa. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Yang pertama kita masukkan dulu semua perangkat-perangkat yang digunakan. Jadi ada beberapa perangkat itu harus dimasukkan dalam program ini seperti Citybot ini harus dimasukkan di include ya. Kemudian DHT ini untuk sensor suhunya, kemudian servo ini yang tadi menggantikan untuk buka tutup pintu, yang servonya ini. Kemudian, nah ini untuk mendefinisikan sensor-sensor. Misalnya di sini saya atur untuk DHT-nya, sensor suhunya itu saya koneksikan ke kaki D3 di board NodeMCU. Kemudian juga didefinisikan untuk tipe DHT-nya di sini saya menggunakan DHT 11. Jadi macam-macam juga ini perangkat DHT ini. Untuk sensor suhu ini ada macam-macam. Kemudian saya juga menggunakan relay. Relay ini saya koneksikan dengan kaki D1. Kemudian LED tadi yang kita sebagai simulasi untuk penerangan itu akan dikoneksikan ke kaki D0. Kemudian buzzernya ke kaki D1. Ini untuk alarm. Jadi di sini untuk apalagi mendefinisikan semua kaki-kaki dari NodeMCU-nya dikoneksikan kemana. Ya, seperti ini. Kemudian, nah ini untuk servo ya. Servo ini saya inisiasi dari awal bahwa sudutnya itu sudah ke sudut 90 derajat. Jadi pintu sudah menutup di awal. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan untuk di program ini, di sini ada string SSID. Nah, ini adalah nama dari perangkat WiFi yang terkoneksi ke NodeMCU kita. Nama SSD-nya. Nah, kebetulan di sini saya WiFi-nya itu saya koneksikan menggunakan hotspot handphone saya. Jadi ya ini namanya. Kemudian string pass-nya ini untuk password WiFi-nya ya. Password WiFi-nya. Kemudian tokennya. Nah, token ini tadi yang diambil dari Telegram bot yang kita buat. Tadi kita sudah buat Telegramnya di awal. Nah, ini. Jadi tentu saja ini berbeda untuk setiap bot yang dibuat. Jadi ini berbeda ya.
Jadi, misalnya tadi kita sudah daftarkan botnya, nah itu dapat tokennya. Nah ini tokennya, kita masukkan di sini token. Ini juga saya ulang, ini untuk WiFi yang terkoneksi ke Node MCU-nya. Kemudian ini untuk password dari WiFi-nya. Jadi Node MCU-nya itu terhubung dengan WiFi, dengan internet. Internet itu saya menggunakan WiFi ya. Kemudian nah ini untuk void, kita masuk ke void setup-nya. Kita masuk ke void setup-nya, ini void setup-nya. Diinisiasi untuk ini untuk persiapan. Jadi nanti dilihat dari serial port sini ya, serial monitor. Nah, ini untuk memonitor apa itu programnya sementara dijalankan. Kemudian ini perintah untuk menjalankan izinnya. Kemudian motor servo, ini motor servo saya hubungkan tadi dengan kaki D5 di atas ya. Oh ya, yang servo tadi tidak diinisiasi di sini, tapi diinisiasi di bawah ya. Motor servo ini dihubungkan dengan kaki D5. Kemudian, nah ini untuk untuk mengkoneksikan yang ini ya, string yang di atas ini. Sekarang kita masuk untuk mengontrol pin mode pada setiap ini pada Node MCU. Jadi ini tertulis di sini. Pin mode untuk LED itu output, buzzer output, relay output, kemudian digital write untuk LED. Nah ini ya, LED. Kita mulai dari mati dulu low. Jadi kalau ini kita ganti dengan high, berarti di awal itu LED-nya atau lampunya menyala. Kemudian untuk buzzer juga kita setel atau atur ke low, tegangan rendah ya. Kemudian untuk relay juga. Sekarang kita masuk ke void loop-nya. Jadi void loop ini adalah bagian dari program yang akan dijalankan secara berulang. Jadi di sini secara umum program-program yang terus di sini inilah program-program yang memerintahkan kepada kepada Telegram pesan apa yang masuk, kemudian pesan apa yang masuk di Telegram, nah itu akan dikonversikan untuk memberikan perintah ke kaki-kaki yang sudah diatur tadi, kaki-kaki Node MCU. Nah, misalnya ini diatur di sini. If message .txt lampu on, jadi ketika misalnya di Telegram dituliskan lampu on, maka kaki yang terhubung ke LED itu akan memberikan tegangan tinggi, high. Jadi tegangan tinggi berupa 3 volt ya. 3 volt. Nah, dengan tegangan 3 volt ini itu sudah cukup untuk menyalakan LED. Nah, kemudian juga Telegram MyBot itu akan mengirimkan pesan, lampu sudah dinyalakan. Okay. Jadi di Telegram juga sudah akan ada notifikasi lampu sudah dinyalakan. Jadi anggaplah misalnya home automation atau perangkat yang kita kontrol itu kita tidak sedang berada di situ, misalnya kita sedang berada di tempat lain. Jadi Telegram juga akan menyampaikan pesan balik ke ke pengontrolnya, apakah lampu sudah dinyalakan atau belum. Jadi ini untuk lampu, ini untuk lampu off, ya, lampu dimatikan. Nah ini akan memberikan tegangan rendah sehingga lampunya mati. Kemudian alarm juga seperti itu, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini kita menggunakan fungsi else if ya, if else if. Kemudian ini untuk alarm on-nya, buzzer. Kemudian untuk AC, di sini nanti, jadi untuk menyalakan kipas, di sini nanti pengguna atau yang mengontrol itu melalui Telegram bot itu akan mengetikkan kata AC on. Nanti AC-nya menyala. Nanti kita coba simulasikan. Kemudian untuk off ya AC off. Kemudian untuk suhu. Nah, ini untuk suhu. Akan memasukkan cek suhu. Jadi suhu ini agak berbeda karena yang akan kita akan menerima notifikasi suhu dari sensor DHT11. Jadi DHT11 tadi itu sudah berfungsi, sudah bekerja sejak di sini. Cuman itu anunya DHT11.
Nah, di sini. Nah, ini perintah untuk menjalankan DHT 11. Ya. DHT read humidity, jadi dia membaca humidity ini ke kelembaban, kemudian membaca temperatur. Nah, kenapa saya menggunakan -2 di sini? Karena ya biasanya saya membaca di literatur, DHT 11 itu toleransi pembacaannya ada dua apa itu? Biasanya naik atau turun 2. Saya coba ukur di rumah menggunakan apalagi namanya yang termometer ya untuk suhu ruang. Nah, ternyata ada kelebihan pembacaan di DHT 11 ini lebih 2 digit, dua angka dari termometer biasa. Nah, saya coba tambahkan kurang 2. Jadi kalau misalnya kita tidak mau kurang 2, ya nanti disesuaikan dengan apa betul pembacaannya seperti itu. Seperti ini untuk ininya. Jadi nanti akan mengirimkan. Kemudian, nah ini untuk mengatur servo ya, untuk mengatur buka tutup pintu, untuk mengatur servonya. Nah, servo ini agak berbeda juga dengan dengan perangkat lain seperti LED tadi. Servo itu dia diatur sudutnya, ya, diatur sudutnya. Jadi tadi di sini motor servo untuk 90. Nah, nanti untuk menutup dia akan ini untuk membuka 90, kemudian untuk menutup dia akan kembali ke sudut 0 derajat. Jadi, menutup. Begitu sudah masuk di situ notifikasinya, nanti akan masuk notifikasinya. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalnya salah mengetikkan kata, misalnya bukan kata ini atau ada satu huruf yang masuk. Nah, nanti Telegram juga akan menyampaikan, notifikasi kalau misalnya kita salah memasukkan. Di sini kita bisa masukkan ya, di sini. Masukkan kata lampu on atau off untuk lampu. Nah, kemudian ini kata-katanya saya singkat saja supaya tidak terlalu panjang. Nah, ini untuk alarm, AC, suhu untuk cek suhu dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya memberikan delay setengah detik, ya, delay setengah detik. Jadi ada delay pembacaan setengah detik. Ini untuk memastikan bahwa sensor misalnya DHT 11 tadi itu sudah memiliki cukup waktu untuk membaca sebelum mengirimkan notifikasi ke kita. Nah, kurang lebih seperti inilah seperti ini programnya. Nah, coba jadi sebelum kita upload masuk ke Node MCU-nya, jadi di sini Node MCU-nya Node MCU-nya mungkin kita bisa lihat ya. Saya atur dulu anunya. Ya, saya atur dulu. Ini sudah ada perangkatnya. Ini saya sudah hubungkan Node MCU-nya ke laptop saya. Nah, ini starter kitnya ya. Sudah ada servonya, ini yang saya sebut tadi dengan servo. Nah, ini pada saat simulasi ini dianggap sebagai untuk membuka tutup pintu, karena ini kan akan bergerak. Kemudian ini untuk mewakili kipas. Nah, ini motor sederhana, motor listrik sederhana. Sekarang kita akan coba simulasikan. Kita akan coba simulasikan menggunakan Telegram. Telegramnya ya. Ini Telegramnya. Nah, di awal sebelum ini saya sudah buat. Nah, ini ininya. Ini saya tadi buat sebelum ini saya sudah buat botnya, namanya bola maca. Bola maca ini kalau dalam bahasa Bugis smart home itu di bahasa Bugiskan menjadi bola maca. Nah, ini kita tes ya untuk menyalakan lampu. Nah, di sini saya tulis lampu on.
pastikan dulu Node MCU kita itu sudah terkoneksi dengan, nah itu sudah ada notifikasinya, sudah terkirim notifikasinya, berarti seharusnya lampunya sudah menyala ya di starter kit. Nah ini lampunya starter kit. Tadinya ini tidak menyala, ini sekarang sudah menyala. Kemudian coba kita tes. Nah, sekarang kita akan menyalakan cek suhu dulu. Cek suhu. Cek suhu. Nah, itu kan ada tadi delay-nya. Sebetulnya delay-nya itu hanya 5 detik. Nah, ini jadi dia menyampaikan notifikasi bahwa suhu saat ini di tempat saya 28 derajat Celcius. Kemudian kelembaban 77%. Nah, ini memang agak lembab karena di tempat saya ini agak mendung, hampir hujan. Nah, kita tes lagi satu untuk anunya ya. Kita tes satu untuk AC. Yang terdengar alarm. Alarm on. Nah, itu mungkin peserta bisa mendengarkan semua itu alarmnya sudah bunyi. Kemudian ada notifikasi muncul, alarm sudah dinyalakan. Sekarang kita matikan alarmnya, terlalu ribet. Alarmnya enggak mati. Ah, sekarang sudah mati. Alarmnya sudah mati. Nah, notifikasinya agak terlambat. Nah, sekarang kita akan lihat untuk servo ya. Tutup pintu. Nah, tadi untuk servonya ini ya. Servonya sekarang kita lihat apakah bergerak. Nah, itu sudah bergerak. Bergerak ya. Seperti ini. Sekarang kita buka pintu. Buka pintu. Nah, ini simulasi untuk menunjukkan. Nah, tentu saja pada saat project home automation yang asli, misalnya kita memang mengontrol peralatan di rumah, tentu kita tidak menggunakan servo untuk menutup dan membuka pintu. Nah, ini untuk kipasnya. Nah, cuma ini kabelnya agak pendek. Kelihatan nggak ya? Aduh, tidak kelihatan. Nah, sudah. Kalau tidak kelihatan. Nah, seperti itu untuk apa lagi? Untuk project home automation ini. Jadi cukup sederhana. Nah, ini juga adalah project IoT pertama saya. Kemarin waktu ikut kegiatan KKGS. Ya, saya kira cukup Pak dari saya, sudah 40 menit, mungkin nanti ada pertanyaan. Iya Pak, terima kasih untuk materi yang sangat luar biasanya. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab bisa di kolom chat dengan format tuliskan nama sekolah lalu pertanyaannya. Dipersilakan Bapak, Ibu dan peserta KKSI 2020 untuk bertanya. Belum ada. Coba atau aduh. Saya lihat di sini ada ada yang di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Mungkin langsung saya ini Pak ya.
Iya, langsung saja Pak. Oh iya, dari SMK 69 Jakarta, apa keuntungan yang didapat ketika menggunakan Telegram bot apabila kita bandingkan menggunakan Blink ataupun ada Fruit? Jadi sebetulnya sama saja Pak ya. Jadi di Blink misalnya, cuma kalau di Blink kan begini. Oh di Blink kan itu kalau kita buat akun, kita diberikan apalagi istilahnya power. Kalau saya tidak salah sekitar 2.500 atau 4.500 ya. Kemudian setiap perangkat yang kita kontrol itu kan power kita akan berkurang. Artinya makin banyak perangkat yang kita mau kontrol berarti kita harus membeli itu, harus membeli akun untuk Blink tersebut. Nah kalau Telegram kan tidak ada batasannya, tidak perlu lagi pembelian akun. Cuma kalau segi apalagi kemudahan untuk mengontrol, kalau Blink itu lebih mudah karena dia berupa aplikasi. Kita tinggal pencet-pencet saja, tidak perlu mengetik. Kalau di Telegram bot kan kita harus mengetik. Kemudian sebelumnya saya harus sampaikan bahwa ini adalah proyek IoT pertama saya. Jadi saya juga baru belajar IoT. Tidak semua saya ketahui. Kita sama-sama belajar. Kebetulan saja di KKGS kemarin proyek kami ini yang dinyatakan sebagai pemenang, jadi saya harus mempresentasikan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang saya tidak bisa jawab Pak. Ini bagaimana cara membuat polling di Telegram bot. Jadi saya mohon maaf, mungkin nanti akan dijawab oleh panitia. Untuk polling ini saya belum tahu. Apakah bisa mengontrol ESP8266 melalui APK WhatsApp? Setahu saya Pak ya, setahu saya untuk WhatsApp sepertinya belum ada botnya seperti Telegram. Ya, mungkin kalau ada botnya seperti Telegram, tentu juga bisa. Kemudian ini ada dari Imron Hamzah. Bapak bisanya buat project paling lama berapa hari? Jadi di awal mungkin kita sama ya, ini anak sekalian yang SMK. Kemarin waktu kami ikut KKGS juga, saya juga baru berkenalan di situ dengan perangkat-perangkat IoT. Jadi sebelumnya saya tidak mengerti atau tidak pernah lihat. Saya coba pelajari. Jadi untuk membuat untuk membuat proyeknya, apalagi kalau misalnya proyeknya hanya simulasi seperti yang ini, misalnya lampu itu digantikan dengan LED, itu cukup sederhana ya, tidak butuh beberapa hari sebetulnya. Tidak butuh beberapa hari. Karena kita hanya merangkai dengan kabel-kabel, hanya colok-colok kabelnya saja. Saya perlihatkan. Seperti ini. Jadi kita hanya colok-colok kabelnya saja. Nah, ini untuk Node MCU-nya ya. Nah, keunggulannya kalau misalnya, ini kemarin saya memang membeli starter kit. Nah, keuntungannya kalau kita menggunakan starter kit karena kita tinggal langsung colok-colok kabel, tidak perlu lagi solder-solder. Tinggal kita pasang-pasangkan. Jadi kemarin saya belajarnya dengan starter kit ini. Apakah bot Telegram bisa disetting agar bisa diakses oleh satu orang saja? Tinggal ini Pak ya, untuk supaya dia bisa diakses satu orang saja. Nah, ini untuk aplikasi saya, Bola Matcha ini security, hanya saya yang bisa mengakses. Nanti kalau misalnya mau dikasih ke orang, boleh juga. Jadi kalau supaya tidak diakses orang ya, jangan dikasih ke orang ininya. Nah ini ada juga dari Rahman Pabekti, Pak Rahman Pabekti atau mungkin siswa ya, dari SMK Negeri 1 Kebumen. Alternatif sumber daya dari home automatic selain listrik bisa dijelaskan Pak. Jadi karena perangkat yang kita gunakan adalah perangkat dengan listrik ya, dengan listrik misalnya televisi apa dan sebagainya. Mungkin maksudnya ini apa boleh menggunakan sumber daya lain selain dari listrik PLN. Jadi bisa saja ya. Bisa misalnya kita menggunakan sumber listrik dari
panel surya atau dari ini lain. Jadi perangkat IoT ini juga itu bisa digunakan untuk mengontrol itu. Jadi misalnya kita membuat perangkat listrik panel surya di rumah. Misalnya kita mau tahu apa itu sudah tegangannya sudah full atau masih butuh. Nah, itu dengan Telegram bot ini kita bisa atur. Untuk pemrogramannya apa bisa dilakukan di HP atau di laptop? Nah, setahu saya karena kita menggunakan aplikasi Arduino, setahu saya untuk Arduino ini dijalankan di laptop ya. Saya belum menemukan untuk ada aplikasinya supaya bisa dijalankan di handphone. Pengendalian perangkat IoT tadi di program dijelaskan menginput SSID dan password. Apakah perangkat Telegram juga harus terhubung ke SSID yang sama atau tidak? Jadi apakah perangkat Telegram juga harus terhubung ke SSID yang sama atau tidak? Jadi jawabannya tidak, Pak ya. Tidak. Jadi Telegramnya di tempat lain dengan misalnya Telegramnya di HP kita menggunakan koneksi data HP kita, kemudian perangkat home automation kita ini ya terpasang di rumah dengan WiFi yang ada di rumah kita. Nah, itu tidak sama. Jadi dia menggunakan Dia menggunakan WiFi atau internet yang berbeda, SSID dan password yang berbeda. Apa lagi? Oh ya, ini ada pertanyaan juga. Bagaimana kalau menggunakan RFID sebagai kunci rumah? Nah, RFID ini yang semacam kartu. Nah, itu untuk codingnya. Nah, mungkin tidak cukup waktu untuk menjelaskan di sini untuk codingnya. Ada banyak sekali apalagi di internet kita bisa cari untuk codingnya. Tapi prinsipnya itu hampir sama saja dengan yang lain. Hampir sama saja dengan yang lain. Jadi kaki RFID-nya kita koneksikan ke sana. Ke perangkat Node MCU-nya. Kemudian ya agak berbeda ini untuk coding RFID-nya ya. Kemudian ini dari SMK 7 Garut. Kalau misalnya kita akan menggunakan atau membuat real home automation, apa saja kira-kira yang dibutuhkan? Nah, misalnya untuk real home automation ini, saya perlihatkan tadi gambarnya. Ini Pak ya. Nah, untuk yang kalau misalnya kita kita mau membuat yang asli, yang home automation asli. Jadi yang kita butuhkan adalah sama saja kita membutuhkan Node MCU 1 ya. Perangkat Node MCU-nya. Kemudian untuk mengontrol karena sebetulnya kan kita hanya mematikan, menyalakan perangkat-perangkat yang ada di rumah itu kita koneksikan dengan relay. Ya, di sini saya menggunakan relay. Ya, relay. Kemudian, nah untuk pengatur suhunya boleh tetap menggunakan DHT11 ini. Jadi kira-kira realnya seperti inilah Pak ya, realnya menggunakan relay. Nah, kenapa menggunakan relay ya? Karena itu tadi perangkat kita kan bekerja dengan tegangan jala-jala dari PLN 220 volt. Ini tentu saja kita harus menggunakan relay. Cuma itu harus ada sedikit modifikasi di perangkatnya, seperti AC misalnya. AC itu kan harus dinyalakan, misalnya dia harus dinyalakan dengan remote. Bukan hanya sekedar terkoneksi dengan listrik. Nah, berarti sedikit ada modifikasi di bagian saklar remote-nya itu yang disambungkan ke relay ini untuk menyalakan. Begitu juga dengan televisi sama ya, televisi. Tapi beberapa televisi kan juga tidak harus menggunakan remote. Kemudian Telegram bot tanpa menggunakan coding, ya. Kalau untuk home automation atau misalnya kita mau Telegram bot kita ini dikoneksikan ke Node MCU, mengontrol atau mengelola atau memberikan perintah ke Node MCU, ya harus ada codingnya. Coding diberikan itu kepada Node MCU-nya.
bukan di Telegram botnya. Kalau Telegram botnya tadi hanya ada, paling tidak hanya ada 4 langkah itu. Apakah memakai Telegram ini bisa diakses oleh orang lain? Jadi ya bisa diakses oleh orang lain. Kita bisa akses oleh orang lain tapi menggunakan Telegram juga. Oh iya, nah, ini saya sudah ini tadi untuk bagaimana cara menghubungkan Arduino ke Telegram dan cara buat bot Telegram. Kalau bot Telegram nanti ada bisa dilihat kembali di materinya. Nanti mungkin Pak Diti nanti akan memberikan link supaya bisa di-download materinya. Termasuk coding yang tadi, itu nanti saya kirim ke panitia untuk bisa di-download juga. Apakah Arduino Uno R3 sama dengan Node MCU? Jadi yang saya lihat itu hampir sama, ya. Bahkan ya, Arduino Uno R3 ini yang juga ada WiFi-nya ya. Pokoknya kalau juga ada WiFi-nya berarti sama saja. Nah, tergantung boardnya ada sedikit perbedaan ya. Kalau misalnya kita memilih di bagian manajernya itu. Tapi kalau kita perhatikan, saya kira bisa langsung dikonversi. Hanya ada sedikit perbedaan antara di Node MCU dengan Arduino Uno R3 ini. Ini ada juga efektif mana Blink atau boot Telegram. Nah, jadi itu tadi yang saya katakan Pak, kalau Blink kan kita dikasih gratis, kalau saya tidak salah sekitar 2.500 atau 4.500 power. Nah, setiap kita mengontrol satu perangkat, power kita berkurang. Nah, artinya kalau misalnya kita mau mengontrol banyak perangkat, mau tidak mau kita harus membeli akun supaya membeli power dari Blink. Nah, disitulah mungkin kelemahannya. Kalau di Telegram bot itu kita tidak butuh membeli apa-apa lagi, jadi bisa digunakan. Cuma kalau di Blink karena dia aplikasi yang dibuat di smartphone itu lebih mudah untuk mengontrolnya karena kita tinggal pencet, geser dan lain sebagainya. Nah, kalau di Telegram kita harus mengetik perintahnya. Nah, sama ya. Oh ini, apakah bisa menggunakan perintah untuk perangkat bot, misalnya alarm on diganti jadi alarm. Jadi bisa saja. Nah, ini semua ada di anunya ya, ada di ini, ada di codingnya yang tadi di sini. Mungkin Pak Jadi untuk satu pertanyaan terakhir karena Iya Pak. itu Ya. Oh ya, ini pertanyaan menarik. Nah, kalau terjadi kendala seperti mati lampu atau kesalahan sistem, apa yang harus dilakukan? Nah, sebagaimana kita tahu di perangkat kita ini, Node MCU untuk mengatur itu membutuhkan sumber tegangan, kemudian perangkat-perangkat yang diatur juga itu membutuhkan sumber tegangan. Jadi kalau misalnya mati lampu, kalau mati lampu kita tidak ada sumber cadangan tegangan yang lain, tentu perangkat kita tidak. Jadi, nah kalau misalnya ini digunakan untuk home automation, betul-betul rumah cerdas itu sudah disiapkan. Sumber listrik cadangannya kalau mati lampu juga sudah disiapkan tentu saja. Saya kira seperti itu Pak. Ada banyak sekali pertanyaan di kontak saya ini. Tentu kita bisa berdiskusi di waktu yang lain saja. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Ya, alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu baru yang sudah diberikan oleh Bapak Jayadi. Alhamdulillah Pak. Terima kasih.
Mohon maaf untuk karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu, boleh diajukan pertanyaan via grup yang sudah kami buat pada para peserta. Itu kita tutup saja Pak. Terima kasih telah memaparkan materi untuk hari ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah, masih dalam keadaan pandemi seperti ini Pak. Semoga kita semuanya dilindungi dan sehat-sehat semuanya Pak. Amin, amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan, hari Rabu dan Kamis jam 10 di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami, panitia atau yang lainnya. Mohon maaf. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, untuk Pak Jayadi bisa dikembalikan lagi hostnya Pak. Oh iya Pak. Udah itu, sudah partisipannya. Ya, sudah Pak. Oke. Udah, siapa? Terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.